take, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Siska Milta Adi dengan NIK 06101282429045 kelompok 4 SIF FKIP A1 Indralaya dengan kakak kosifnya Kak Mutiara Husni Kamila. Oke, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang kenaikan titik didih. Tujuan percobaannya yaitu menentukan berat molekul zat yang tidak mudah menguap atau non-volatil dengan metode kenaikan titik didih. Titik didih ini dapat diartikan dengan temperatur di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer. Selama gelembung terbentuk dalam cairan, berarti selama cairan mendidih, tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer. Karena tekanan uap bisa diartikan konstan, maka suhu dan cairan yang mendidih akan tetap sama. Penambahan kecepatan panas yang diberikan pada cairan menyebabkan terbentuknya gelembung uap. Air akan lebih cepat, cairan akan lebih cepat mendidih, tetapi suhu didih tidak naik. Titik didih dapat diartikan suatu sifat yang dapat digunakan untuk memperkirakan secara tidak langsung yang seberapa kuatnya suatu gaya tarik antar molekul dalam cairan. Cairan pada tingkat kedidihan tinggi akan lebih cepat mendidih, tetapi suhu didih tidak akan naik atau lemah. Dengan adanya suatu zat larut, tekanan uap larut akan berkurang dan ini dapat mengakibatkan kenaikan titik didih. Penurunannya di titik beku dan tekanan uap osmos dan tidak ditentukan oleh jenis zat larut. Seperti yang telah disebutkan, sifat-sifat ini disebut dengan sifat koligatif larutan air, yaitu adanya suatu zat larut atau solut yang susah menguap. Tekanan uap dari larutan lebih tinggi dari tekanan titik didih larutannya. Disebabkan karena mendidihkan tekanan pada larutan sama dengan tekanan uap udara, dan untuk temperaturnya harus dapat lebih tinggi. Kenaikan titik didih suatu larutan akan dapat semakin besar bila konsentrasi molal dari zat terlarut akan disamakan besar. Pada saat terlarut yang sulit menguap menyebabkan tekanan uap larutan yaitu rendah. Kenaikan pada titik didih di larutan elektrolit akan lebih tinggi dari larutan yang non-elektrolit dikarenakan larutan elektrolit mengalami isolasi. Titik tercapainya keadaan jenuh larutan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor lingkungan seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi. Zat cair dapat dikatakan mendidih jika tekanan uap dan zat cair tersebut sama dengan tekanan luar. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan alat dan bahan, yaitu gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, kondensor, kotler, neraca analitik, pignometer, spatula, statif, termometer, waterbed, dan corong kaca. Untuk bahannya ada aseton, benzena, etanol, kloroform, naftalen, dan zat X. Prosedur percobaan yaitu yang pertama kita menentukan jenis berat solvent dengan pignometer. Ambil 50 ml solvent dan masukkan ke dalam alat kotler. Dipanaskan dalam waterbed sampai temperatur menunjukkan titik didihnya. Kita catat titik didihnya. Kemudian kotler dan solvent didinginkan dengan cara mengangkat alat dari penanggas air sampai temperatur sama dengan temperatur ruangan. Masukkan solut naftalen sebanyak 0,25 gram, kemudian catat, diaduk sampai larut dan dipanaskan. Catat titik didihnya dan percobaan diulangi. Larutan dalam kotler dibuang kemudian diganti dengan solvent yang sama dan solut zat X yang akan dicari berat molekulnya sebanyak 1 gram. Dimasukkan ke dalam solvent hingga larut. Panaskan dan catat titik didihnya. Perbedaan titik didih larutan zat X dengan solvent biasanya menunjukkan harga dari zat X tersebut. Penambahan zat terlarut non-volatil atau naftalen menyebabkan kenaikan pada titik didih larutan akan menurunkan tekanan uap larut. Semakin banyak zat solut yang ditambahkan, maka semakin tinggi pada kenaikan titik didihnya. Solut yang sukar menguap, tekanan uapnya menyebabkan titik didih suatu larutan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih larutnya. Semakin besar massa atau konsentrasi suatu zat terlarut, maka pada titik didihnya akan semakin tinggi karena lebih sulit menguap. Kondensor itu memainkan peran yang penting karena dalam mendinginkan uap serta bisa mencegah hilangnya suatu cairan uji sehingga uap dapat kembali
dan yang terukur. Sekian penjelasan tentang titik didih dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Terima kasih sudah menonton.